Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3.2. Bapak Aminuddin selaku ketua kelompok yang beranggotakan 1. Rahmawati, 2. Khairil Ansari, 3. Norhamisyah, 4. Muhammad Fahmi Arif. Kami di sini selaku peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 22 tahun 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok analisis isu global. Alur kegiatan yang akan dilakukan pada presentasi ini, yang pertama, identifikasi masalah atau pra-analisis yang kami tapis menggunakan metode OSG. Selanjutnya, kami cari kemungkinan penyebab-penyebabnya menggunakan analisis fishbone. Setelah akar masalah ditemukan, kami analisis lagi menggunakan analisis SWOT, sehingga ditemukan alternatif solusi terhadap isu yang dipilih. Beberapa isu atau masalah global yang kami soroti yaitu tentang kejahatan dalam komunikasi media massa. Yang pertama, cybercrime atau kejahatan dunia maya. Yang kedua, hate speech atau ujaran kebencian. Dan yang terakhir, yang ketiga, hoax atau berita bohong. Selanjutnya, beberapa masalah global yang kami soroti tadi kami lakukan analisis prioritas isu. Untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan, digunakan metode analisis OSG, urgensi, seriousness, growth. Caranya, dengan memberikan skor skala 1-5 pada setiap isu, dilihat dari tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu tersebut. Isu yang memiliki total skor tertinggi dipilih menjadi isu yang akan diselesaikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, ada 3 isu yang kami angkat di sini. Yang pertama, cybercrime, kejahatan dunia maya. Kedua, hate speech, ujaran kebencian. Dan ketiga, hoax, berita bohong. Dari 3 isu tersebut, kami tapis menggunakan metode USG sebagaimana yang terlihat pada tabel. Bisa kita lihat sendiri di sini isu hoax berita bohong mendapatkan total skor tertinggi sehingga isu tersebut yang harus segera diselesaikan. Setelah menentukan isu yang dipilih untuk segera diselesaikan, selanjutnya isu tersebut dianalisis lebih mendalam lagi dengan fishbone. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Berdasarkan hasil tapisan OSG tadi, isu yang harus segera diselesaikan adalah hoax, berita bohong. Di sini, kami analisis penyebab-penyebabnya menggunakan fishbone. Kami lihat kemungkinan penyebab-penyebabnya. Yang pertama, pengguna sosial media suka berbagi tapi malas membaca. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan pengguna sosial media. Ketiga, tidak bijak menggunakan sosial media. Atau keempat, pengguna sosial media masih di bawah umur. Dari beberapa penyebab ini, yang paling potensial menjadi penyebab utama atau akar masalahnya adalah pengguna sosial media suka berbagi tapi malas membaca. Setelah menemukan akar masalah menggunakan analisis fishbone tadi, lalu kami analisis lagi menggunakan SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats. ancaman. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang timbul dalam menyelesaikan isu yang dipilih. Inilah hasil dari analisis isu dengan metode SWOT. Yang pertama, Strength, kekuatan. Pengguna memiliki kemampuan membaca yang baik. Yang kedua, weakness, kelemahan. Pengguna malas memanfaatkan sarana baca yang tersedia. Yang ketiga, opportunities, peluang. Sarana prasarana baca yang memadai seperti adanya perpustakaan. Yang keempat,
Threats. Ancaman. Pengguna bisa membagikan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, inilah alternatif solusi yang kami temukan. Alternatif penyelesaiannya adalah pengguna diberikan pendidikan tentang bahaya penyebaran hoax atau berita bohong. Tahapan penyelesaiannya: 1. Stakeholder terkait menyelenggarakan sosialisasi tentang bahaya penyebaran hoax di sosial media atau di pertemuan-pertemuan formal. Kedua, pendidik memberikan pendidikan dalam bersosial media yang baik. Ketiga, pendidik mengoptimalkan perpustakaan sekolah untuk menumbuhkan budaya literasi siswa. Keempat, memberikan sanksi sesuai Undang-Undang ITE agar memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran hoax atau berita bohong. Hasil yang diharapkan: pengguna bisa lebih bijak dalam bersosial media sehingga bisa menekan penyebaran hoax atau berita bohong. Para pihak yang terkait, pengguna sosial media, aparat hukum, dan pendidik. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.